Bagi Anda penggemar sinetron atau FTV, pasti sudah nggak asing lagi dengan sosok pria yang satu ini. Dimas Andrian Hardy, atau yang akrab disapa Dimas Andrian. Pria yang lahir di Jakarta 10 April 1985 ini adalah pemeran pria Indonesia di beberapa film, sinetron, dan FTV. Aktor multitalenta yang mengawali karirnya di dunia seni peran ini pun pernah menjadi seorang presenter. Lama tak terlihat, ternyata 2 tahun belakangan ini Dimas Andrian lebih banyak berkecimpung menjadi disc jockey atau DJ dengan aliran musik EDM. Kesuksesannya di layar kaca tak lain karena ketekunan dan dukungan sang istri tercinta yang juga merangkap sebagai manajer Dimas. Reza. Kenapa? Jauh itu bukan aku. Enggak. Tadi pas videonya keluar, di sini pada rame nih pemirsa, katanya Reza mirip ya sama Dimas Andrian gitu. Kerenan ini. Ngomong masalah tadi videonya kita udah lihat. Nah, kalau gitu langsung aja kita. Langsung aja, apa kabar Dimas? Apa kabar? Aku lagi ngeliatin layar kira-kira. Kenapa? Mirip ya? Enggak, ternyata jauh ya. Bisa benar-benar. Keren dia. Nanti pakai kacamata kalau kacamata baru mirip ya. Hari ini ada Dimas Andrian, ada juga Pak Ustadz Danu. Pemirsa, kita mau ngobrol-ngobrol yaitu soal penyakit yang sering terkena pada anak, yang rentan anak-anak itu kena gitu, dan kemudian bagaimana sih kira-kira cara mengatasinya. Nanti dibuka line telepon ya. Ya, di 0213141360. Langsung aja nih Ustadz Danu. Ya. Ketika berbicara tentang penyakit anak-anak, kira-kira Ustadz Danu, kenapa sih anak-anak itu rentan sekali dengan beragam macam penyakit misalnya? Iya, ini saya bercerita. Kenapa anak rentan? Satu sisi, insya Allah seorang anak yang belum akil balik terkena penyakit, insya Allah yang salah ini orang tuanya. Orang tuanya. Nah, sampai umur berapa? akil balik. Oh, sampai akil balik. Oh, iya, ya, oke. akil balik itu Ya. kalau cewek itu sudah mens, kalau laki-laki udah mimpi basah. Nah, biasanya kenapa anak-anak kecil bayi ini rentan terkena penyakit? Satu hal, karena insya Allah yang salah orang tuanya. Kenapa harus anaknya yang kena? Nah, Allah itu gampang sekali memberikan gambaran. Jadi karena orang tuanya ini sangat sayang pada anaknya pada waktu masih bayi. Kalau udah gede-gede begini mah udah dibiarin aja kan gitu. Kalau masih kecil ditimang, dielus, pokoknya sayang sekali situ. Nah, kenapa orang tuanya yang salah kok anaknya yang dikasih peringatan? Itulah cara Allah. Karena kalau orang tuanya yang salah, kemudian orang tuanya pada waktu itu dikasih peringatan berupa sakit, biasanya masih gampang obat, gampang ini. Tapi kalau mamanya yang dikasih anaknya, dia berpikir nih, Kenapa nih anak sakit? kenapa anak saya sakit? Nah, yang jarang ditemui orang-orang muslim zaman sekarang itu adalah berpikir bahwa sakit ini adalah sebenarnya dari Allah Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, persoalannya seperti itu. Jadi kalau anak sakit demam, panas tinggi umpamanya, itu sebenarnya paling gampang. Ini biasanya orang tuanya ini lagi ada emosi dengan siapa? Bisa dengan suami istrinya, bisa dengan orang tuanya, bisa umpamanya dia lagi dimarahin sama bosnya, mau ngelawan nggak bisa, tapi marahnya kuat sekali. Jatuhnya demam. Jatuhnya ke anaknya yang dia sukai, dia sayangi itu demam biasanya. Biasanya demam. Ya, kalau misalnya dari Mas ini sendiri nih selaku calon orang tua begitu ya, atau mungkin punya sepupu yang akhirnya baru tahu nih ternyata ketika anak sakit dari orang tuanya. Pernah nggak sih berpikir seperti itu? Masuk akal sih barusan tadi yang dikasih tahu sama Ustadz juga. Cuman nggak pernah berpikir kalau misalnya ternyata kayak nyetrum gitu ya. Iya. Jadi kalau kayak betul, ada koneksi. iya, Betul, seolah-olah betul, tuh kayak betul, gitu betul, kan ya. betul. Jadi nggak pernah berpikir kayak gitu ya. Tapi bener juga ya. Itu kenapa ya? Jadi penasaran. Iya, Kenapa jadi kok nanya bisa, juga dia. bisa tiba-tiba kayak Ada kayak ada koneksi connecting, gitu. Iya, karena memang itulah cara Allah. Sebenarnya kan sudah dijelaskan bahwa wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi sungguh aku timpakan siksa kecil kepada mereka. Mereka itu bisa seseorang atau kelompok di dunia. Jadi Allah itu memberikan siksa atau musibah kecil di dunia sebelum musibah besar nanti di akhirat. Jadi ini sudah meninggal. Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala adalah la'allahum yarji'un. Jadi agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, Allah memberikan musibah ini sebenarnya orang muslim itu harusnya berpikir ini pasti saya ada kekeliruan nih di hadapan Allah.
Tapi jarang sekali orang itu berpikir seperti itu, Mas Dimas. Jadi adanya kalau sakit ya ke dokter, udah itu aja. Iya. Jadi kesannya mungkin anak saya kena virus. iya, gitu. kena virus, kena bakteri, kena ini. Padahal itu kalau kita kembalikan lagi pada akidah kita, insya Allah gampang loh. Kalau anak panas, siapa yang emosi di antara kedua orang tua? Saya lagi marahan sama ini. Tinggal dia mohon ampun pada Allah Ta'ala, serius mohon ampun. Ini anak ini langsung adem. Iya. Insya Allah seperti itu. Oke. Jadi itu yang sering dialami oleh para jamaah. Ya. Ya, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, tapi sebelumnya mau kasih tahu juga nih Za sama pemirsa ya, dimana apa saja sih penyakit yang sering dialami oleh anak-anak gitu ya. Berikut ada beberapa pendapat dari para ibu rumah tangga. Nah, kita lihat ini dia informasinya. Biasanya sih flu, batuk gitu, panas paling ya Mbak gitu. Rentan banget kan sekarang apalagi sama vaksin-vaksin yang banyak beredar itu Mbak. Biasanya anak saya itu suka pilek, suka demam, terutama batuk. Hanya sih batuk, panas sama pilek Mbak. Dimas sudah menikah atau belum? Tadi udah ada. Udah diomongin tadi. Ya. Udah. Oke, itu dia tadi ya beberapa pendapat mengenai beberapa ibu rumah tangga mengenai penyakit yang suka diderita oleh anak. Nah ini kalau misalnya ngomongin penyakit, Kavia, Kavia kalau misalnya Michelle umur berapa Kavia sekarang? Sekarang 3 tahun. 3 tahun. Nah ini dari umur 0 sampai dengan 3 tahun biasanya Michelle paling sering nih sakitnya apa? Pas awal banget sih sebelum setahun tuh demam. Paling sering demam. Demam Ayo sama berantem sama siapa? Ayo. Siapa ya? Nah, kalau misalnya demam terus rata-rata batuk, pilek, diare yang gampang banget terjangkit pada anak gitu Pak Ustadz, kira-kira itu akibatnya hubungannya masih dengan orang tua kah? Atau memang dari, mungkin karena daya tahan anak anak aja udah lemah gitu, jadi mudah kena virus begitu? Iya, sebenarnya kata dokter bisa ada benarnya juga, tetapi juga tidak semuanya benar. Ada benarnya, tapi tidak semuanya benar. Contoh, umumnya kalau anak keracunan, normal dia diare. Kalau keracunan, tetapi kalau contoh kena diare, ibunya ini makan sambal terlalu berlebihan, dia harus minum ASI, dia diare, itu normal. Kalau itu karena memang sininya belum beres semua organ tubuhnya. Tapi kalau ini minum susunya dari ibunya ini nggak ada masalah, ibunya pokoknya normal ya, makan itu normal aja. Kemudian tiba-tiba pilek, dadakan gitu, ini kok pilek? Atau ini kena hawa luar, jangan menyalahkan hawa, udara dan sebagainya, karena itu tetap ciptaan Allah yang kita tidak boleh menyalahkan Allah kan gitu. Tinggal berpikir kalau ini pilek, ini biasanya di daerah hidung, hidung sama otak depan ini biasanya di situ. Kenapa ini keluar air ya? Pasti di sini ada panas, sehingga Allah itu otomatis secara sunatullah di daerah otak, di daerah saraf-saraf sini yang di sini panas, pasti dia mengeluarkan air untuk menetralisir seperti radiator pada mobil. Jadi kalau mesin panas, radiator itulah fungsinya. Nah, sama seperti pilek namanya. Pilek itu sebenarnya bukan sakit, tapi yang sakit itu adalah otak di sini itu panas, kemudian secara sunatullah tubuh itu membentuk air, tapi karena air ini berlebihan keluar wujudnya berupa pilek. Nah, kuncinya adalah berarti otak di sini itu panas. Tinggal orang tuanya nyari siapa yang di antara kita itu ada yang difikirkan tapi belum ketemu solusinya. Jadi kalau namanya maaf ya, kalau kita punya persoalannya agak berat, itu kan mikir sehari semalam, malam nggak bisa tidur, kan di sini panas. Itu kalau punya anak, insya Allah pilek. Tapi kalau ada kejengkelan disimpan, anaknya ikut batuk. Jadi sudah kalau jengkel batuk? Iya. Jadi anak batuk pilek itu sebenarnya persoalannya bukan karena hawa. Insya Allah orang tuanya itu begitu. Ayo, Bapak Ibu di rumah ya, coba Jadi kalau mungkin kalau misalnya batuk lagi-lagi pilek. apapun yang dipikirkan itu ternyata bisa berhubungan dengan sebuah penyakit. Insya Allah sangat Tapi kalau misalnya di berhubungan zaman sekarang sekali. ini ada yang namanya vaksin, Za. Cuma kemarin kan ada itu ya. Betul, ada isu vaksin ada 14 rumah palsu. sakit kemarin yang juga dikabarkan mengedarkan vaksin palsu, dan hari ini rencananya juga Kementerian Kesehatan juga akan memberikan vaksin palsu, untuk mengganti Yang vaksin vaksin kemarin. palsu. Jadi memang hari ini ada di Rumah Sakit Polri Ya. dan di sejumlah rumah sakit yang ada di Bekasi dan juga Jakarta. Alhamdulillah, semoga berguna pastinya untuk masyarakat semuanya. Dan vaksin ini memang fungsinya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh anak pemirsa. Tetapi yang kemarin vaksin palsu membuat imun tubuh anak menjadi menurun tentunya ya. Jawabannya seperti apa? Nanti kita balik lagi di Intermezzo ya. Banyak info, gak bikin kepo. So nice to the best